Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Sejak 2 pekan terakhir kita dihebohkan dengan terungkapnya kasus produksi uang palsu ya di salah satu kampus ternama di Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, masih terngiang di telinga kita, di ingatan kita bagaimana UNM terperosok dengan kasus bunker narkoba. Begitu juga dengan Universitas Hasanuddin yang diduga salah seorang oknum dosen melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Nah, 3 hal ini sungguh membuat kita semua miris, seperti yang dibahasakan narasumber tadi sesaat sebelum saya syuting, bahwasanya kampus sebagai benteng peradaban saat ini malah bobol. Apa penyebabnya? Mengapa bisa seperti ini? Langsung saja kita sapa Bapak Prof. Heri Tahir, kriminolog, akademisi Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Agar Bapak Prof. Alhamdulillah. Iya. Kita ke produksi uang palsu ini Pak Prof. Iya. Ya. Teknologinya canggih, lolos mesin ATM, sensor mesin ATM. Kira-kira dari sisi kriminalitas kok para pelaku yang notabene akademis ini nekat melakukan operasi di dalam kampus sendiri. Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya pikir bahwa kampus itu dianggap aman, ya, sehingga memanfaatkan momentum untuk melakukan tindak kejahatan di dalam kampus. Tapi saya ingin katakan bahwa dalam kriminologi kita mengenal bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Cepat atau lambat pasti ada jejak-jejak yang akan dapat ditemukan. Jadi, sebenarnya persoalan pemalsuan uang dan peredarannya itu bukan hal baru. Itu sudah puluhan tahun, bahkan dalam peraturan perundangan kita, dalam KUHP yang sudah selama ini kita menjadikan pegangan, itu sudah sering terjadi. Tetapi ini masalah yang menjadi menarik adalah karena lokus deliktinya itu ada di kampus. Yang dipandang tadi dikatakan kampus itu sebagai penjaga peradaban. Nah, kalau kampus sudah bobol, ya tidak ada harapan. Bahwa kampus itu kan sebenarnya pertama harus menegakkan integritas akademik yang seharusnya. Jadi ini merupakan suatu hal yang paradoks. Integritas akademik yang maksudkan adalah bagaimana kampus mengedepankan keadilan, kebenaran, dan kepercayaan. Kepercayaan terutama ini. Kepercayaan publik, kepercayaan publik, ya. Artinya di samping kepercayaan akademik, tapi kepercayaan publik juga yang harus diperhatikan. Dan saya ingin tekankan juga bahwa uang itu sebagai alat pembayaran itu sebenarnya terkandung dalam alat kepercayaan juga di situ. Jadi kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada alat tukar kita, pembayaran sebagai untuk pembayaran, itu sangat berbahaya sekali. Nah, coba kita melihat sekarang banyaknya keraguan, meskipun itu hanya sebagai suatu mungkin candaan, enggan lagi menerima uang 100 karena katanya itu sudah meragukan dan sebagainya. Ini kan merupakan suatu sindiran bahwa kasus ini memang sangat mengganggu interaksi masyarakat, terutama dalam proses transaksi, ya, dalam transaksi. Pak Prof, ini kan diproduksi di dalam kampus. Di dalam kampus baru di perpustakaan, Pak Prof. Iya. Ini sistem monitoringnya seperti apa nih, Pak? Karena polisi mengatakan ini sudah berlangsung sejak lama, ya, tanda kutip, Pak Prof. Nah, fungsi monitoring kampus dengan adanya kejadian seperti ini kira-kira apa dari? Nah, itulah tadi bahwa memang pelaku utamanya adalah orang yang terpandang di dalam, sehingga kemungkinan terutama security itu tidak menaruh curiga, tidak menaruh curiga. Ya, meskipun ini kan masih terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan, pelaku mengatakan bahwa dioperasikan pada siang hari, sementara pimpinan mengatakan pada malam hari. Tidak mungkin kalau pada
siang hari. Jadi mereka sudah melakukan secara sistematis bagaimana supaya kegiatan yang dilakukan ini tidak tercium. Tapi tadi saya katakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti akan. Tapi di balik itu mungkin sesuai dengan analisa Pak Prof bahwasanya diproduksi di kampus karena dianggap kampus itu tempat yang aman tanda kutip Pak Prof. Itulah betul. Tempat yang jarang tersentuh oleh aparat kepolisian Pak. Itulah. Nah, setelah adanya kejadian seperti itu seperti apa Pak Prof? Ya, itulah kita harapkan bahwa tentunya monitoring terhadap kegiatan-kegiatan dalam kampus itu harus memang diperketat. Karena kampus ini kan memang dianggap boleh dikata aman karena di dalamnya kan aktivitas akademik, ya, aktif kemahasiswaan akademik, sehingga kecurigaan itu kelihatannya kurang sekali. Tadi sudah disinggung misalnya mungkin kejahatan-kejahatan yang lain, pada narkoba dan sebagainya. Tetapi itu harus betul-betul tetap dimonitoring. Karena dengan adanya khusus ini, saya sendiri sebagai insan akademi itu kan pasti juga merasa ya bahwa kepercayaan masyarakat kita itu pasti ada dampaknya. Sehingga tentunya kita prihatin terhadap kondisi. Nah, bagaimana sekarang kita bisa memberikan kepercayaan masyarakat kepada kampus itu? Saya kira itu yang sangat penting, dengan tidak saling menyalahkan. Iya. Pelaku utama produksi uang palsu ini kan akademisi Pak Prof. Iya. Ya. Plus minus yang dia lakukan pasti kan terpikir seperti apa, sebelum dia melakukan pasti sudah memikirkan plus minusnya seperti apa. Iya. Nah, dari sisi kacamata kriminolog, kok seorang dosen nekat melakukan tindak kejahatan seperti ini Pak? Nah, itulah saya katakan bahwa sekarang kan masyarakat kita mudah dirasuki oleh sifat konsumerisme dan materialistis. Ya, tidak ada kepuasan ya. Dan ini kan tergolong sebagai occupation crime, kejahatan dalam jabatan. Biasanya kalau orang sudah intens dalam suatu jabatan tertentu, di samping melihat sisi-sisi positifnya, sisi negatifnya juga bisa tahu. Ya, makanya kejahatan dari jabatan itu seperti penting sekali. Jadi misalnya dalam kasus-kasus orang sudah lama berinteraksi, misalnya menangani kasus narkoba dan sebagainya, dia melihat sisi mana dia bisa dimanfaatkan. Ya, sisi mana yang bisa dimanfaatkan. Dan saya kira itu bukan rahasia lagi. Banyak orang-orang yang sudah secara intens sudah bergelut di suatu pekerjaan, justru dia melihat titik mana dia bisa memanfaatkan itu untuk memperoleh keuntungan. Diiming-imingi keuntungan yang besar. Ya. Bukankah standarisasi seorang akademisi yang memegang jabatan di kampus itu sudah lumayan yang diberikan oleh negara, Pak Prof? Iya, sebenarnya sudah lumayan. Kan selalu saya katakan begini, kesyukuran membuat orang miskin jadi kaya, dan ketidaksyukuran membuat orang kaya jadi miskin. Ya, saya kira itu ya. Jadi kalau orang tidak ada pernah syukurnya, dia akan selalu merasa miskin. Ya, itulah sekira yang perlu disyukur. Karena persoalan gaji yang tinggi itu hanya merupakan salah satu indikator. Banyak peribel-peribel. Coba kita melihat, banyak orang yang hidupnya gaji yang pas-pasan, tetapi hidupnya tenang-tenang saja. Dan berkahnya juga sudah ada. Sekira itu yang perlu memang ditanamkan. Jadi persoalan tinggi atau rendahnya gaji kita itu, gaji seorang ASN itu sekira memang relatif ya. Itu tergantung bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, banyak yang kaget Pak Prof. Ini kan UI ini kan salah satu kampus yang berbasis Islam, agama. Kok sampai bisa di dalamnya ada produksi uang palsu secara massal, dan ini sudah beredar di masyarakat ini. Kira-kira filterisasi yang harus dilakukan masyarakat setelah beredarnya uang ini seperti apa Pak Prof? Iya. Uang palsu ini. Jadi pertama tentunya pihak pemerintah Bank Indonesia ini harus meyakinkan kembali bahwa misalnya peredaran uang palsu itu tidak akan merugikan masyarakat. Paling tidak misalnya kalau orang yang menggunakan tanpa dia mengetahui bahwa itu uang palsu itu jangan dirugikan ya. Karena dalam hukum kita juga mengenal bahwa untuk menghukum seseorang harus ada mens rea, ada niat jahat. Kalau orang tidak tahu sama sekali, ya jangan tiba-tiba ditersangkakan dan sebagainya. Sepanjang itu bisa diyakinkan bahwa yang menggunakan itu sama sekali tidak tahu. Nah, saya kira itu harus meyakinkan
bahwa padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 2011 kalau tidak salah ya, tentang mata uang, itu sudah dikatakan bahwa dalam pasal 1 ada namanya ciri rupiah. Ciri rupiah itu adalah merupakan tanda untuk membedakan alat tukar atau alat bayaran lain untuk supaya tidak mudah untuk dipalsukan. Ya, untuk tidak mudah dipalsukan. Ya, tetapi namanya orang yang punya etikat buruk, ada saja bisa lakukannya. Coba kita lihat pernyataan-pernyataan dari pihak yang berkompeten bahwa itu hampir sulit untuk dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, itu tadi tentunya dia melihat ciri mana yang paling khas untuk dapat dipalsukan. Ya, Pak Prof, ini publik bertanya, selama ini mereka memproduksi uang palsu kok polisi baru saat ini mengungkap kasus ini, padahal kan sudah ada yang mengatakan ini sudah bertahun-tahun dia operasikan, dia cetak uang palsu dan sebagainya. Kita tahan dulu Pak Prof setelah perwari yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Prof, mereka melakukan tindak kriminal ini sudah begitu lama, ya. Tidak hanya 1-2 bulan. Ya. Salah seorang tersangka mengatakan untuk memproses uang palsu ini butuh 19 tahap. Berarti jangka waktu itu lumayan lama. Kenapa baru terungkap sekarang ini, Pak Prof? Ya, itu tadi saya katakan bahwa memang apa yang dilakukan itu sangat sistematis dan rapi, sehingga memang sulit terdeteksi. Tapi selagi-lagi saya katakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada saja celahnya, ya. Kemungkinan ada yang memang sengaja membocorkan karena tidak puas dan sebagainya. Itu bisa saja hal-hal itu yang terjadi. Nah, yang kedua bahwa ini saya kira merupakan suatu keuntungan juga dalam proses pengusutan. Artinya semakin lamanya menunjukkan bahwa saya yakin pasal yang akan diterapkan itu berkaitan dengan pasal 64, perbuatan berlanjut. Ya, ini sudah karena pasal berlanjut yang sudah sekian lama berjalan. Dan kalau kita melihat pelaku-pelakunya juga ini pasti mempunyai peran sendiri, ya. Jadi mungkin ada yang melakukan pembujukan, ada yang turut serta dan sebagainya, outlawking dan manipulator, ya. Jadi pasti ini akan kelihatan siapa yang punya peran untuk ini dan sebagainya. Ada pelaku materialnya, ya, pelaku material yang mencetak dan sebagainya. Tetapi mereka kan tidak bersendiri. Kan ini merupakan satu sindikat, ya, sindikat yang dilakukan oleh orang-orang dan mempunyai peran masing-masing. Ya, saya kira itu persoalan bahwa kenapa baru terungkap. Nah, saya kira itu masalahnya bahwa memang pelaku ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara terorganisir dan sangat rapi. Coba kita lihat saja misalnya buktinya memasukkan mesin itu saja ke dalam kampus, itu sama sekali. Mesin sebesar itu, ya? Iya, sebesar itu. Tidak menarik kecurigaan pihak security atau sebagainya. Pimpinan. Dari pimpinan tidak, artinya bagaimana penempatan mesin itu yang betul-betul bisa beroperasi dengan baik dan tidak dicurigai. Artinya betul-betul sangat beroperasi di perpustakaan yang notabene suatu tempat yang paling ramai kalau di dalam lingkup kampus sendiri itu. Benar. Apalagi memang ada kaitannya dengan masalah percetakan. Ya, percetakan itu ada kaitannya. Jadi untuk sepintas memang sangat logis sekali. Ya, misalnya tanya mengapa itu untuk cetak buku dan sebagainya, itu sangat logis. Sangat logis. Pak Prof, 2 bulan kemarin kita disibukkan dengan perhelatan pemilu kada serentak, ya. Banyak yang beranggapan bahwasanya jangan-jangan ini uang palsu dipakai untuk money politik, tanda kutip, walaupun money politiknya itu tidak bisa dibuktikan secara otentik. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pasangan si A membagi ke sini apa dan sebagainya. Mereka rakyat khawatir jangan sampai ini yang dipakai di proses pilkada ini, Pak. Pak Prof, kira-kira bagaimana tanggapannya? Artinya kan bukan tidak mungkin itu bisa saja terjadi. Kan ada suara-suara
bahwa ada orang yang dikasih ternyata bahwa itu bukan uang asli ya dan sebagainya. Itu bukan tidak mungkin bisa terjadi. Itu salah satu dampak juga dari itulah sehingga sebenarnya mengapa money politik itu dilarang. Ya, seandainya tidak ada money politik, hal-hal begini kan tidak mungkin akan terjadi. Bisa diminimalisir ya Pak? Bisa diminimalisir. Ya, salah satu otak pelaku kan saya sebut nama saja, ini Anhar Sampetoding, ya, Sampetoding ini kan namanya masuk di salah satu list tim pemenangan gubernur. Kira-kira kaitannya dengan sisi kriminalitasnya dengan adanya meskipun ada ya. Meskipun ada suara-suara bahwa bagian dari salah seorang kontestasi pilgub, tapi ada meskipun itu ada yang membantah bahwa yang bersangkutan tidak masuk dalam tim itu, ya. Meskipun ada mengatakan nama ada, tapi saya kira itu masih perlu diklarifikasi. Ya. Pak Prof, sudah lama beredar, diproduksi sudah beberapa waktu yang lama, saya katakan seperti itu Pak Prof. Kepolisian berungkap sekarang, ini kepolisian menunjukkan sisi lemahnya atau seperti apa dari sisi kriminolog ini Pak? Iya, jadi kita harapkan bahwa sebenarnya bisa saja kepolisian itu sudah bekerja keras untuk mengungkap itu. Meskipun dalam suatu pengungkapan kasus itu memang tidak sederhana ya, apalagi ini memang sangat sistematis sekali. Ya, kita berharap bahwa pihak kepolisian segera mengungkap kasus ini secara tuntas ya. Jadi tidak menyisakan orang-orang yang memang sudah terlibat di dalamnya. Saya yakin bahwa pihak kepolisian ini dengan menjaga reputasinya itu akan mengungkap kasus-kasus ini. Meskipun memang kelihatan mengapa agak lamban ya, kemungkinan karena memang dia akan sangat hati-hati dan data-data atau alat bukti yang dia ungkapkan, dia ajukan sebentar itu betul-betul valid ya, betul-betul valid. Dulu ada yang tanya ke saya bahwa kenapa ini diduga sebagai tersangka tetapi kok dipanggil sebagai saksi. Saya bilang ya memang bisa saja seperti itu, karena kan bukan tidak mungkin orang yang dipanggil saksi itu bisa meningkat menjadi tersangka setelah dilakukan pemeriksaan di hadapan penyidik. Itu saya kira persoalan biasa. Iya. Dari sisi ekonomi sendiri Pak Prof, Bank Indonesia ini kan sebagai salah satu-satunya patron yang bisa memproduksi uang ya di negara kita. Dengan adanya kasus ini seperti apa sih yang idealnya yang baik yang harus dilakukan Pak Prof? Ya, itu tadi katakan bahwa mungkin masih bisa ditingkatkan kualitas rupiah kita, ya, ditingkatkan supaya memang orang tidak mudah untuk melakukan pemalsuan ya, untuk memalsukan. Meskipun tadi saya katakan tadi bahwa sampai di pasal 1 Undang Nomor 7 2011 itu dikatakan ciri rupiah adalah salah satu tanda untuk membedakan dan seterusnya agar tidak sulit untuk dipalsukan, tetapi tetap bisa dipalsukan. Iya, karena apalagi dengan teknologi yang super canggih sekarang, apa sih yang tidak bisa ya? Semua orang bisa direkayasa dan sebagainya. Ya, apalagi kalau masyarakat awam yang sama sekali dalam lintas perekonomian itu tidak tahu sama sekali, itu dia bisa memanfaatkan. Gitu. Banyak kejadian yang benar-benar mengguncang dunia pendidikan di Sulawesi Selatan Pak Prof. Iya. Tadi di opening saya katakan bahwasanya selain kasus uang palsu di Unhas ada dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswinya. Iya. Di UNM beberapa waktu lalu terungkap ada ruang bawah tanah yang ditempati untuk menyimpan ya salah satu jenis narkotika. Adanya fenomena seperti ini Pak Prof, kira-kira langkah ideal apa yang harus dilakukan pihak kepolisian sehingga bisa meminimalisir dan kembali mengembalikan marwah kampus sebagai benteng peradaban, penjaga peradaban. Kira-kira seperti apa itu Pak? Artinya sebenarnya kalau kasus itu saya sebagai orang kampus tentunya malu, ya malu, karena selama ini selalu saya katakan bahwa tadi kampus itu adalah garda terdepan dalam menjaga peradaban. Nah itulah sebenarnya modal kita yang betul-betul harus kita junjung tinggi sebagai seorang insan akademik. Ya, apa sih yang kita banggakan sebagai insan akademik kalau bukan itu integritas akademik itu tadi saya katakan. Ya, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Cuma itu modal kita. Tapi kalau itu sudah runtuh,
tidak ada yang lagi yang bisa yang kita pertaruhkan ya di mata masyarakat, sehingga memang perlu terus dilakukan evaluasi ya. Maaf saja misalnya seorang dosen itu ya memang seorang pendidik ya, pendidik itu adalah seorang guru dan ditiru ya, bukan hanya mengajar tetapi bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak didik kita. Ya. Ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Apalagi kalau kita melihat apa yang menjadi tujuan pendidikan tinggi adalah mendorong potensi mahasiswa agar menjadi manusia berakhlak mulia, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Artinya siapa yang harus mendorong itu adalah tenaga pendidik, ya. Sehingga kalau begitu ya memang tenaga pendidik harus betul-betul terdidik ya, harus menjadi orang yang terdidik untuk mendidik kepada anak-anak kita. Itu saya kira itu yang penting, dan saya kira kasus-kasus yang muncul belakangan ini sangat mencoreng dunia perguruan tinggi. Ya. Dari sisi tindak pencegahan di internal kepolisian sendiri, Pak Prof, langkah ideal apa yang kepolisian yang wajib lakukan, terutama untuk memonitoring tindak kejahatan yang di dalam kampus itu sendiri. Nah, kita tahan dulu Pak Prof setelah pariwara yang satu ini. Masih bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Prof, seringnya berulang tindak kriminal yang terjadi di dalam kampus. Kira-kira untuk kepolisian itu sendiri, langkah konkret apa yang ideal mereka lakukan untuk mencegah terulangnya hal seperti ini? Apakah perlu ada pos polisi dalam kampus, Pak Prof? Ya. Sebenarnya selama ini kadang ada kampus itu memang sudah kerjasama dengan pihak aparat kepolisian. Ya, biasanya Babin Kaptimas sudah kerjasama. Tetapi tentunya hanya membantu untuk melakukan pemantauan saja. Ya, karena itu tadi untuk melibatkan aparat hukum terlalu jauh ke dalam kampus juga itu kan sebenarnya tidak terlalu nyaman. Tapi dengan adanya kejadian yang terus berulang seperti ini, iya. Tapi itu kan sebenarnya sifatnya kasuistis. Ya. Kasuistik. Itu sifatnya kasuistis. Jangan sampai kasus yang seperti ini justru kita melibatkan aparat hukum terlalu jauh masuk dalam kampus. Ya. Saya masih yakin bahwa kampus-kampus kita ini masih bisa diperbaiki seperti biasa ya. Saya kira pimpinan setiap perguruan tinggi itu sangat memahami bagaimana melakukan revitalisasi terhadap integritas akademik yang ada di dalam kampus itu yang harus terus dilakukan ya. Jadi paling tidak sinergi ada. Sinergi. Ya, sinergi. Komunikasi yang lancar ya, juga. Komunikasi lancar. Karena saya juga punya pengalaman waktu masih jadi wakil rektor 3 dulu di UNM. Ya, saya kira sinergi dengan aparat penegak hukum itu bagus sekali, ya, bagus sekali untuk meminimalisasi tindakan-tindakan kriminal yang yang lebih merugikan begitu. Ya. Dari sisi internal kampus sendiri, Pak Prof, apa yang perlu dilakukan untuk saya katakan merehabilitasi ya nama baiknya supaya kembali mendapat kepercayaan publik yang full power. Iya. Seperti itulah apa kira-kira? Sebenarnya misalnya di kampus kan sekarang sudah dibentuk misalnya ada satgas pencegahan seksual itu sudah ada satgas dibentuk oleh kementerian untuk melakukan pemantauan dan memberi ruang kepada korban untuk melapor kepada satgas itu. Dan saya kira perguruan tinggi ini sudah banyak menindaklanjuti seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah ada. Yang kedua, misalnya masalah kriminal yang lain. Ya, kita sudah ada juga komisi etik, sudah ada komisi disiplin dan sebagainya.
Saya kira itu yang perlu diberdayakan. Tapi paling penting adalah bagaimana kita kembali bisa kembali memahami apa yang menjadi tupoksi kita. Ya, sebagai misalnya baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan harus kembali ke porsinya dan tetap sama-sama menjaga nama baik kampus. Saya kira itu yang penting karena ini menyangkut masalah bukan hanya masa depan kita sekarang, tetapi bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kampus. Saya kira itu yang penting lakukan. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Pak Prof. Tidak terasa sudah 30 menit ya kita berada di segmen terakhir program Poteri Spesial Podcast. Pak Prof, mungkin ada pesan-pesan moral untuk pemirsa kami di iNews TV, Pak. Iya, jadi saya kira kita apresiasi iNews TV ini memang sangat peka dan sangat proaktif untuk menangkap berita-berita yang memang sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya, saya kira itu yang memang kita apresiasi karena kalau kita paham bahwa masyarakat informasi itu memang merupakan kebutuhan masyarakat yang harus kita sampaikan. Ya, jadi direct to information ya. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Bagaimana hak masyarakat untuk menerima informasi dan News TV ini kan sudah memberikan sarana untuk itu. Ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Prof. Pemirsa iNews TV Makassar, kita berharap posisi kampus sebagai penjaga peradaban, sebagai benteng terkuat menjaga peradaban, sebagai gundangnya ilmu kembali bisa dipulihkan kembali dengan adanya kontribusi dari semua lapisan masyarakat. Ya, tindak kejahatan itu pencegahannya bukan hanya dari pihak kepolisian, tapi semua lapisan masyarakat. Mari kita bahu-membahu. Kalau ada yang hal-hal yang mencurigakan, walaupun itu di dalam internal kampus, di lokasi kampus, ya patut kita apresiasi dan dengan cara melaporkan ke pihak kepolisian atau ke pihak security kampus atau ke pihak kampus. Ya, mari kita sama-sama jaga kampus kita kembalikan kepercayaan masyarakat bahwa kampus murni untuk memaksimalkan, murni sebagai tempat belajar, murni sebagai tempat untuk mencetak ya pemuda-pemuda tangguh yang bisa bersaing di era yang semakin kompetitif ini. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.